Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Prakoso Temas. Saya kelas 10 RPL 1. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang keyboard. Keyboard adalah alat input untuk mengetik suatu tulisan atau kata. Keyboard yang paling terkenal adalah QWERTY. Keyboard QWERTY ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Pada tahun 1868 rancangan keyboard dibuat oleh Christopher Latham. Pada tahun 1877 keyboard mulai dipasarkan oleh perusahaan Remington. Nah, gambar keyboard pertama yaitu ini dia. Nah, keyboard pertama ini bentuknya seperti mesin ketik, juga tidak seperti keyboard yang sekarang ya, yang tipis, slim. Keyboard pertama bentuknya agak tebal dan sepertinya berat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis keyboard secara fisik. Yang pertama, keyboard serial. Keyboard serial ini adalah keyboard yang digunakan komputer model lama atau komputer tipe AT. Selanjutnya itu keyboard PS2 atau keyboard ini juga sudah jarang digunakan, tapi ada beberapa yang menggunakan keyboard ini. Selanjutnya itu keyboard wireless. Keyboard wireless ini keyboard modern yang tidak menggunakan kabel tapi dia menggunakan jaringan seperti inframerah, wifi atau bluetooth. Selanjutnya yaitu keyboard USB. Keyboard USB ini yang sering kita gunakan saat ini di komputer kita. Keyboard USB mempunyai keunggulan yaitu menjamin transfer lebih cepat. Selanjutnya jenis-jenis keyboard secara bentuk dan tombol. Nah, pastinya yang pertama yaitu yang sering kita gunakan yaitu keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ini yang paling terpopuler, yang ditemukan oleh 3 orang yaitu Scholz, Blyden, dan Soule pada tahun 1878. Yang selanjutnya yaitu keyboard Dvorak. Nah, keyboard Dvorak ini mirip seperti keyboard QWERTY, namun susunan hurufnya berbeda, dan susunan huruf ini disusun agar tangan kanan kita lebih banyak bekerja daripada tangan kiri kita. Selanjutnya yaitu keyboard Glockenberg. Nah, keyboard ini terbagi menjadi 2, kiri dan kanan, dan keyboard ini bertujuan untuk menyempurnakan keyboard yang sudah ada. Selanjutnya yaitu keyboard Maltron. Nah, keyboard Maltron ini keyboard yang sangat unik karena bentuknya ini agak cekung ke dalam dan memudahkan bertujuan agar jari-jari kita tidak membentuk satu garis lurus. Yang selanjutnya yaitu keyboard chord. Nah, keyboard ini memiliki tombol 4-5 tombol. Dan jika kita mengetik satu huruf, kita harus menekan beberapa tombol secara bersamaan ya. Lalu keyboard chord ini mempunyai jenis, yaitu ada yang pertama ada keyboard flat type, yaitu keyboard yang ada beberapa bagian, yang ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Kalau bagian kiri yaitu untuk kumpulan huruf awalan kata, huruf awalan kata. Yang di tengah yaitu huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Yang sebelah yang bagian
kanan, yaitu keyboard ini bertujuan untuk konsonan kata akhir atau huruf akhir kata. Yang kedua jenisnya yaitu keyboard stenotype. Nah, keyboard ini banyak digunakan oleh wartawan-wartawan untuk mencatat berita-berita. Keyboard ini sangat cepat, tapi keyboard ini kalah populer dengan keyboard QWERTY. Ya, kita lanjutkan yaitu keyboard alfabetik. Keyboard alfabetik ini susunan hurufnya diurutkan sesuai abjad atau alfabet, dan bentuknya juga seperti keyboard QWERTY. Dan selanjutnya itu keyboard numerik. Nah, keyboard ini hanya untuk bilangan-bilangan besar. Jika kita ingin memasukkan bilangan-bilangan besar, kita bisa menggunakan keyboard numerik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi tombol pada keyboard. Fungsi tombol pada keyboard yang pertama yaitu Ctrl A. Ctrl A atau bisa disebut AL ya. Di sini yaitu dia memblok semua kata yang ada di halaman itu. Yang kedua yaitu Ctrl B. Ctrl B itu untuk menebalkan huruf. Ctrl C untuk mengcopy. Ctrl D untuk memilih jenis huruf. Ctrl E untuk rata tengah. Ctrl F untuk menemukan kalimat atau menemukan kata. Ctrl G untuk pergi ke atau untuk masuk ke data atau folder. Ctrl H untuk menemukan kalimat dan tindih. Ctrl I untuk huruf cetak untuk cetak miring. Huruf mencetak huruf untuk huruf yang untuk huruf dicetak miring. Nah, Ctrl J untuk membuat rata tengah atau rata kiri kanan seimbang. Nah, Ctrl K untuk memasukkan alamat tautan. Ctrl L untuk membuat kalimat rata kiri. Ctrl M untuk menggeser penempatan paragraf ke kanan. Ctrl Shift M kebalikan dari Ctrl M. Ctrl N untuk membuat dokumen baru atau berkas baru. Ctrl O untuk membuka berkas yang telah dibuat. Ctrl P untuk perintah untuk print. Ctrl Q menghapus pengaturan yang telah dibuat. Ctrl R untuk membuat kalimat rata kiri, kata rata kanan maksud saya. Selanjutnya Ctrl S untuk menyimpan atau save. Ctrl T untuk menggeser tabulasi bawah ke kanan. Ctrl Shift T kebalikan dari Ctrl T. Ctrl U untuk garis bawah. Ctrl F untuk paste. Ctrl W untuk keluar dari berkas. Sedang Ctrl X untuk cut, atau yang cut ini seperti copy, tapi ini kita memindahkan file, seperti memindahkan, jadi dia sudah tidak ada lagi di file yang file tersebut. Nah, Ctrl Y untuk mengembalikan perintah atau redo. Kalau Ctrl Z untuk membatalkan perintah. Mungkin dari fungsi tombol dari Ctrl A sampai Ctrl Z ini
mungkin sudah jelas ya. Juga mungkin kalian juga sudah sering menggunakan perintah-perintah keyboard ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.